Saya Nathaniel Omba, NPM 202055201076. Di sini saya akan mereview tugas dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan judul alat dan bahan antisipasi penerapan K3 pada bidang informatika. Baik, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi nilai UAS. Langsung saja kita ke materinya, yaitu judul saya tidak perlu membacakan karena tadi saya sudah membacakan. Kita langsung ke bab 1, pendahuluan. Di situ ada 1.1 definisi kesehatan dan keselamatan kerja atau dalam kurung K3 di bidang informatika. Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri di bidang informatika mengacu pada serangkaian upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi keselamatan dan kesehatan dan keselamatan para pekerja yang terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan teknik informasi dan komunikasi di bidang informatika. Baik, kita singkat-singkat saja. Kita langsung ke 1.2, pentingnya penerapan K3 dalam bidang informatika. Yang pertama di sini yaitu melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mencegah kerugian finansial. Baik, itu adalah pentingnya penerapan K3 dalam bidang informatika. Sedangkan yang di 1.2 atau 1.3 tujuan dan manfaat penerapan K3 pada bidang informatika. Tujuan utama penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah melindungi pekerja. Baik, tujuan penerapan K3 yang pertama adalah melindungi keselamatan pekerja. Yang kedua, mencegah kecelakaan dan cedera. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan kualitas kerja. Dan ada manfaat penerapan K3. Yang pertama, mengurangi resiko cedera dan penyakit. Yang kedua, mengurangi biaya penerapan K3. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan referensi pekerja. Yang kelima, menghindari sanksi hukum. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, identifikasi risiko dan bahaya di bidang informatika. 2.1, analisis risiko kerja pada bidang informatika. Yang pertama, analisis risiko kerja di bidang informatika adalah proses identifikasi, penilaian dan pengelolaan potensi risiko yang terkait dalam pekerjaan di sektor ini. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, pengelolaan risiko. Dan kita masuk ke 2.2, bahaya fisik dan lingkungan pada tempat kerja informatika. Yang satu, kebisingan. Yang kedua, radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, ergonomi dan nomi yang buruk. 4, bahaya listrik. Yang kelima, kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Faktor psikososial dan ergonomi dalam K3 di bidang informatika. Faktor psikologi dan ergonomi memainkan peran yang penting dalam keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja di K3 di bidang informatika. Faktor psikososial, yang pertama beban kerja. Yang ketiga, kontrol kerja. Yang keempat, dukungan sosial. Yang kelima, ketidakpastian pekerjaan. Baik, itu tadi termasuk ke dalam psikososial, faktor psikososial. Sedangkan yang sekarang kita masuk ke faktor ergonomi. Yang pertama, postur kerja. Yang kedua, penggunaan perangkat dan peralatan. Yang ketiga, pencahayaan dan kebisingan kondisi. Dan yang ketiga, alat antisipasi dalam penerapan K3 pada bidang informatika. 3.1, pemilihan dan penggunaan alat pelindung dari APBD yang tepat.
APBD yang tepat seperti yang pertama. 1. Identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian APD yang sesuai. Yang ketiga, pemilihan APD. Dan yang keempat, pelatihan dan penggunaan yang benar. Yang kelima, pemeliharaan dan penggantian. Contoh alat antisipasi pada pekerja informatika. Berikut di bawah ini contoh antisipasi umum digunakan dalam pekerjaan bidang informatika. Yang pertama, filter privasi. Yang kedua, keyboard pelindung. Yang ketiga, mouse dan keyboard ergonomis. Yang keempat, alas kaki. Dan yang kelima, pelindung mata. Baik, 3 peran teknologi dalam meningkatkan keselamatan di bidang informatika. Yang pertama, sistem pemantauan dan peringatan. Yang kedua, peralatan proteksi dan keamanan. Yang ketiga, sistem manajemen keselamatan terintegrasi. Yang keempat, simulasi dan pelatihan visual. Yang kelima, analisis data dan kecerdasan buatan. Yang keenam, komunikasi dan kolaborasi. Baik, kita masuk ke bab yang keempat, bahan antisipasi dalam penerapan K3 pada bidang informatika. Penggunaan bahan kimia yang aman dan tepat dalam informatika. 1. Identifikasi dari evaluasi risiko. Yang kedua, pelabelan dan penyimpanan yang tepat. Yang ketiga, penggunaan yang tepat. Yang keempat, penanganan limbah. Yang kelima, pelatihan dan kesadaran. Yang 4.2, penanganan dan penyimpanan yang benar terhadap dalam bahaya. Baik, langsung saja. Yang pertama, identifikasi bahan berbahaya. Yang kedua, pelabelan yang jelas. Yang ketiga, penyimpanan yang sesuai. Yang keempat, ventilasi yang baik. Yang kelima, peralatan pelindung diri atau dalam kurung PPE. Yang keenam, penanganan yang aman. Yang ketujuh, pelatihan dan kesadaran. Yang kedelapan, pemusnahan yang tepat. Baik, kita masuk ke 4.3, informasi dan peralatan bahan antisipasi pada bidang informatika. Yang pertama, identifikasi bahan antisipasi. Yang kedua, informasi tentang keamanan. Yang ketiga, petunjuk penggunaan yang jelas. Yang keempat, frekuensi dan pembaruan. Yang kelima, kompatibilitas dan integrasi. Yang keenam, instruksi penanganan aksiomatik, pembuatan informasi. Baik, yang kelima, pemeliharaan evaluasi K3 dalam bidang informatika. Yang 5.1, merencanakan dan pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja. Yang pertama, perencanaan inspeksi. Yang kedua, peninjauan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, identifikasi potensi bahaya. Yang keempat, pembentukan tim infeksi. Yang kelima, infeksi lapangan. Yang keenam, evaluasi temuan. Yang ketujuh, tinjauan perbaikan. Yang kedelapan, pemantauan dan peninjauan. Yang kesembilan, pelaporan dan komunikasi. Yang ke-10, peningkatan berkelanjutan. Baik, 5.2, pelaporan insiden dan penyelidikan kecelakaan kerja di bidang informatika. Yang pertama, pelaporan insiden. Yang kedua, pemeriksaan awal setelah menerima laporan insiden. Yang ketiga, penyelidikan mendalam. Yang keempat, identifikasi akar penyebab selama penyelidikan. Yang kelima, tindakan perbaikan setelah akar penyebab identifikasi. Yang keenam, laporan dan komunikasi. Yang ketujuh, implementasi tindakan perbaikan. Yang ke-8, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Baik, kita masuk ke yang 5.3, pengukuran kinerja dan evaluasi K3 dalam bidang informatika. Yang pertama, indikator kinerja K3. Yang kedua, analisis statistik. Yang ketiga, audit keselamatan kerja. Yang keempat, inspeksi rutin. Yang kelima, survei karyawan. Yang keenam, laporan insiden dan laporan kecelakaan. Yang ketujuh, evaluasi pelatihan K3. Dan yang ke-8, konsultasi ahli. Baik, setelah melakukan pengukuran dan evaluasi K3, pentingnya untuk
mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan berdasarkan temuan. Rekomendasi yang diberikan, evaluasi perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal di bidang informatika. Baik, itu saja sekian dari review singkat tentang alat dan bahan antisipasi penerapan K3 pada bidang informatika. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau salah pengucapan atau pengucapan yang tidak jelas atau terburu-buru. Saya mohon maaf. Shalom, selamat siang, terima kasih.